Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita berjumpa lagi pada materi terakhir kita, ya, yaitu kita akan menginstall LAMP stack, ya. Nah, ini kita akan menginstall web server lah, ya. Bahasa gampangnya kita akan menginstall web server. Oke, saya akan share dulu. Nah, apakah LAMP stack itu adalah gabungan dari Linux, Apache web servernya, MySQL database-nya, dan PHP untuk programming language-nya, ya. Mungkin Anda sebelumnya sudah mengenal namanya XAMPP ya biasanya ya. Nah, itu kalau sekarang kita LAMPP ya. Cara kita ada di Linux ya. Kalau XAMPP itu X-nya itu crossover. Jadi bisa Anda install dimanapun. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menginstal web server, kita akan lihat dulu sih bagaimana cara kerjanya ya, sekaligus untuk menghubungkan dengan ilmu dari jaringan komputer yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, jadi web server kita nanti ini ya, kita akan menggunakan Linux sebagai operating systemnya. Kemudian web servernya kita akan pakai Apache. Bagi Anda yang sudah punya experience, sudah punya pengalaman, Anda bisa menggunakan Nginx ya, atau Anda bisa menggunakan Light TPD ya, itu juga web server yang lain. Kemudian database-nya kita akan menggunakan MariaDB ya, atau kalau ada yang masih suka dengan MySQL silahkan. MariaDB adalah MySQL yang versi free ya, karena sekarang MySQL berbayar gitu. Jadi developernya dia membuat namanya MariaDB. Untuk server kita yang kita install kemarin tuh harusnya dia defaultnya akan menginstall MariaDB. Tapi komen-komennya akan tetap masih pakai MySQL ya. Kemudian server set language programming-nya kita akan menggunakan PHP ya, atau biasa dikenal dengan PHP. Oke, nah seperti apa sih proses yang terjadi ya? Misal kita mau membuka website e-learning ya, e-learning.winmalang.ac.id ya. Kita akan membuka web browser, kemudian kita akan mengetikkan alamat yang kita tuju ya. Nah, ketika komputer kita pertama kali belum pernah berkomunikasi dengan server tersebut, maka yang pertama dilakukan adalah dia akan bertanya dulu, e-learning.winmalang.ac.id ini IP address-nya berapa sih? Nah, gitu ya. Kenapa ke IP address? Karena data itu hanya berisi IP destination, IP source, tidak ada domain ya. Nah, maka dia bertanya kepada DNS server. Nah, dia yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, DNS server dia akan memberitahu, menginformasikan, oh IP-nya e-learning adalah 103.17.76.12 ya. Ini IP publik ya. Oke, maka sekarang komputer kita sudah tahu IP yang dituju. Maka proses selanjutnya adalah, nah, komputer kita akan mengirimkan paket HTTPS atau HTTP tergantung dari web server yang dituju ya. Itu dengan alamat tujuan 103.17.76 dan alamat IP source-nya laptop kita, misalnya nih ya, 158.50.72.106, misalnya ini ya. Oke, kemudian dia akan dikirimkan ke router melalui router kita, dan router kita akan mencari jalan yang terdekat. Ya, mencari jalan yang terdekat ke tujuannya dengan menggunakan algoritma routing yang sudah kita pelajari ya. Oke, kemudian dia akan sampai ke web servernya si e-learning di alamat 103.17.76.12 ya. Oke, maka apa yang terjadi di web server e-learning? Nah, ini akan tetap kita bangun setelah ini ya. Yang terjadi adalah, nah, paket yang kita kirimkan itu diterima oleh web server. Nanti kita akan pakai Apache ya. Secara default dia akan mencari file yang namanya index.php atau index.html ya. Nah, kalau di sini kita ngomong PHP, dia akan mencari file index.php ya. Kemudian karena ini file PHP ya, file ini mengandung kode program PHP, maka dia harus di-compile dulu ya oleh PHP. Nanti kita harus menginstal dulu PHP-nya. Kemudian kalau misalnya itu ada request ke database ya, maka dia akan melakukan request ke database ya. Jadi yang melakukan request itu adalah kode program dari PHP-nya. Oke, setelah semua didapatkan, maka paket ini akan dikembalikan lagi ke pengirimnya tadi, gitu ya. Jadi sekarang IP tujuannya adalah IP si pengirimnya,
IP source-nya adalah IP dari server e-learning. Maka dia dikembalikan melalui jalur yang bisa jadi berbeda dengan jalur pengirimannya, ya, tergantung algoritma routing yang digunakan. Oke. Nah, maka sekarang sudah sampailah halaman e-learning itu di browser kita. Jadi seperti itu prosesnya, ya, agak panjang nih ya. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan install Apache, kemudian kita akan install PHP, kemudian kita akan install MariaDB, kita juga akan install WordPress nantinya, ya. Maka kita perlu FTP server di sana. Kemudian kita akan membuat user untuk mengupload dan kita akan mengupload WordPress, ya, untuk CMS-nya, Content Management System, ya. Oke. Video ini nanti akan kita breakdown menjadi beberapa bagian sehingga Anda nggak perlu terlalu lama untuk memperhatikan satu video, ya. Nanti Anda bisa langsung ke bagian yang Anda butuhkan. Baik, kita akan langsung saja hands on lab pada video berikutnya.